Alhamdulillah alladzi amarana bittaqwa wal iman wa nahana 'anil kufri wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikur rahman wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu bil ihsan. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqu rabbakum wa'buduh hatta ya'tiyakumul yaqin. Setelah memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji atas segala kemahaannya dan bersyukur atas segala anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Termasuk kita bersyukur kepada Allah masih bisa hidup sampai hari ini dan sekaligus masih diberi anugerah semangat iman dan Islam untuk tetap dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama memahami, menelaah persoalan yang ada kaitannya dengan masalah saum, yaitu tentang niat. Maka pembicaraan kita akan berkisar sekitar niat saum. Sebelum kita masuk pada keterangan-keterangan yang berkaitan dengan niat saum, terlebih dahulu mari kita simak definisi niat itu sendiri. Mengenai definisi niat, banyak diungkapkan oleh para ahli fikih, para ahli tafsir, ulama yang lainnya. Tetapi di sini saya akan mencoba mengambil satu saja di antara yang banyak itu. Yaitu saya mengambil yang diungkapkan oleh Imam Al-Mawardi. Imam Al-Mawardi menyatakan niat sebagai berikut. An-niyatu hiya qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi fa in qasadahu wa tarahu anhu fahuwa azmun. An-niyatu, niat adalah qasdu syai'i, bermaksud melakukan, mengerjakan sesuatu, muqtaranan bi fi'lihi, diikuti dengan tindakan atau perbuatannya. Fa'in qasadahu, jika ia memaksud sesuatu itu, wa taraha anhu, lalu ada tenggang waktu mengulur dari pelaksanaannya, beliau menyatakan fahuwa azmun, yang begitu disebutnya azam. Dari definisi yang disampaikan oleh Imam Al-Mawardi tersebut, bahwa niat itu berkehendak menuju sesuatu, kemudian kehendak, keinginan menuju sesuatu itu diikuti, langsung dibarengi dengan tindakan, perbuatan, pekerjaan untuk melaksanakan sesuatu itu. Akan tetapi, jika antara kehendak, keinginan, maksud itu ada masih jauh waktunya, tidak diikuti dengan perbuatannya langsung, maka yang demikian kata beliau disebutnya azam, tekad. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, kalau kita perhatikan bahwa niat
tersebut dengan pekerjaan yang dituju tidak ada jarak jauh, langsung diikuti. Kalau ternyata terhalang atau masih lama dilakukannya, itu bukan niat tetapi azam. Sebagai contoh kita ambil seperti ini. Jika seseorang pada tanggal 1 sudah punya keinginan untuk pergi ke Jakarta, akan tetapi pelaksanaan perginya tidak langsung dilakukan setelah ada keinginan itu. Tertunda lama, misalkan antara jarak seminggu, 1 bulan atau selanjutnya. Yang begitu bukan niat, tapi azam. Kalau niat adalah seseorang berkehendak, berkeinginan untuk pergi ke Jakarta dan keinginan tersebut diikuti dengan tindakan untuk berangkat ke Jakarta itu. Contoh lain misal, seseorang sejak tanggal 1 Ramadan punya keinginan ingin sholat Id di kampungnya, tapi masih jauh terhadap pelaksanaannya. Yang begitu bukan niat, tapi azam. Sebab antara keinginan, hasrat dengan pelaksanaan masih terulur waktu panjang. Kalau niat adalah ketika seseorang berada di ujung-ujung hari akhir dari Ramadan, taruhlah misalkan ketika ia berada di penghujung Ramadan tanggal terakhir, sudah masuk maghrib misalkan atau sudah masuk subuh, dia punya keinginan untuk melaksanakan sholat Id itu baru dikatakan niat. Jadi antara niat dan azam sedikit bedanya. Kalau niat, keinginan langsung diikuti dengan tindakan, perbuatan. Sementara azam, antara keinginan, kehendak itu masih tertunda lama. Nah, lalu Imam Al-Mawardi pada kalimat berikutnya beliau menyatakan, wa aktsarul fuqaha'i ala ananiyata mahalluha al-qalbu. Kebanyakan dari ahli fikih mereka berpendapat bahwa niat itu tempatnya hati, bukan lisan, bukan bibir, tetapi hati. Artinya meskipun dia tidak berbicara, tidak mengucapkan, hatinya sudah berkehendak, itu sudah ada niat, sudah terjadi. Nah, rahimahumullah, untuk selanjutnya, mari kita perhatikan keterangan yang erat kaitannya antara amal, semua amal dengan niat. Kita tengok hadis yang bersumber dari Umar bin Khattab. An Umara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Umar radhiyallahu an bahwa menurut beliau berkata, menyatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu memakai niat, bergantung pada niat. Walikulli mri'in ma nawa, dan bagi setiap manusia yang akan didapatnya itu bergantung pada niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Barang siapa yang keadaan hijrahnya diniatkan karena Allah dan karena Rasulnya, fahijratuhu ilallah wa rasulih. Maka hijrahnya akan bernilai
pahala, sebab karena Allah dan karena Rasulnya. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Dan barang siapa yang keadaan hijrahnya dengan niatnya untuk mengejar dunia, yusibuha, ia juga akan mendapatkannya. Awi muratin yatazawwajuha, atau berniat pada seorang perempuan yang akan ia tikahinya. Maka pada ujung hadis nyatakan fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya itu bergantung pada yang ia hijrahi, yang ia tuju. Di sini jelas sekali bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan itu tidak bisa terlepas dari niatnya. Kalau niat hijrah karena Allah dan karena Rasulnya, itu akan berbobot bernilai ibadah. Kalau niat hijrah untuk mengejar dunia, ia akan menggapainya. Atau juga kalau niat hijrah karena seorang perempuan yang akan dinikahinya, bisa ia menjadi suaminya kelak. Nah, yang penting dari ketiga masalah tadi yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab dari sabda Rasul, bahwa hasil hijrah yang akan diterima oleh pelakunya bergantung kepada niatnya. Dalam hadis ini saya melihat dua sinyal. Sinyal pertama, bahwa yang namanya amal, mau tidak mau itu harus ada niat. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan, suatu amal tanpa niat, itu tidak termasuk amal. Kemungkinan karena terpaksa, kemungkinan ngigau, atau kemungkinan orang tersebut tidak ada harapan yang dituju. Yang jelas bahwa semua perbuatan yang dilakukan itu, yang disebut amal, itu mau tidak mau harus ada niatnya. Kalau tidak ada niatnya bukan amal. Nah, selanjutnya yang kedua, bukan sebatas niat dalam amal itu harus ada, akan tetapi agar berbobot, agar niat itu dengan amalnya nyambung dan berbuah hal yang baik, harus betul arahannya karena siapa, karena apa. Jadi tidak sebatas niat itu harus ada, akan tetapi niat itu harus terarah karena apa, karena siapa. Pemirsa yang budiman, nah kalau kita memperhatikan, memang ada orang yang melaksanakan sebuah amal tanpa niat, ya jelas ada. Ada orang yang melakukan sebuah amal tanpa niat untuk melakukan itu. Misal, tentang saum saja, ketika ada orang makan di waktu sahur, lantas orang itu akan saum esoknya, ada kawannya. Nah, dia berpikir kalau dia tidak ikut sahur pada waktu itu, esoknya dia sulit untuk mencari makan. Maka ia pun ikut sahur dan besok seperti yang lain sama melaksanakan saum. Akan tetapi dia tidak niatkan saum. Atau bisa saja berniat saumnya itu ada, cuman yang jadi masalah tujuannya bukan lillah. Saya pada saat kuliah di Unpad punya sejumlah teman, kawan. Begitu masuk Ramadan, kawan-kawan muslim melaksanakan saum. Akan tetapi kawan-kawan yang non-muslim pun ikut saum. Antara lain kaum perempuan, mahasiswi. Ada yang ikut saum. Sama, mereka bermaksud akan saum. Akan tetapi ketika
di antara kawan saya ada yang bertanya pada mereka, kamu besok mau saum juga seperti orang Islam melaksanakan ibadah saum? Jawabnya, iya, saya akan saum, tapi bukan melaksanakan saum seorang Islam. Apa saum kamu tujuannya? Tujuannya agar badan saya tidak terlalu gemuk. Artinya bermaksud untuk diet. Nah, semacam ini meskipun niatnya ada untuk saum, cuman tujuannya bukan beribadah. Artinya tidak pas dengan tuntutan Islam. Ikhwatiman rahimakumullah, mari kita perhatikan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah niat saum Ramadan. Banyak hadisnya, cuman saya mengambil cukup 3 saja mewakili untuk itu. Yang pertama, An Hafsata radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Hafsah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Sabdanya apa? Malam yubayit tisyama qoblal fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat di malam hari untuk saum, maka fala siyama lahu, tidak ada saum baginya. Itu hadis diriwayatkan oleh Al-Khamsah. Kemudian kita sekaligus lihat hadis yang kedua. An Ibni Umar an Hafsata anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Umar, dari Hafsah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, man lam yujmi as-siyama qoblal fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak menguatkan niat pada malam hari, maka sebelum fajar dia tidak berniat, fala siyamalah, tidak ada saum baginya. Kemudian yang ketiga, menurut riwayat Ibnu Majah dan Ad-Darqutni, diambil sebagiannya, la siyama liman lam yufridhu minal lail. Tidak ada saum bagi orang yang tidak menentukan niat dari malam. Niat untuk saum dari malam. 3 hadis yang dibacakan tadi, redaksinya ada perbedaan, akan tetapi esensinya tidak jauh berbeda, sama. Ikhwatiman rahimakumullah. Kalau hadis yang langsung dari Hafsah itu dinyatakan dengan kalimat man lam yubayyit. Sementara yang dari Ibnu Umar dinyatakan dengan malam yujmi. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Darqutni itu dinyatakan dengan kata-kata malam yufridhu. Berbeda, yubayyit, kemudian yujmi, dan yufrid. Yubayit, kita lihat ulasannya dari syarah. Yubayit huwa an yanwiya siyama minal lail. Kata-kata yubayit adalah meniatkan saum sejak malam atau dari malam harinya. Kemudian yujmi, Al-Mundhiri menyatakan yujmi'u minal ijma'i wa huwa ihkamun niyah wal asimah. Yujmi adalah menguatkan niat dan tekad. Itu kata-katanya diambil dari ijma. Dan yang terakhir dari hadis Ibnu Majah serta Ad-Darqutni dengan menggunakan lam yufrid, artinya lam yaj'alhu fardon ala nafsihi. Tidak menjadikannya saum itu sebagai kewajiban bagi dirinya, wadzalika bi alam yanwihi, yaitu dia tidak berniat untuk saum.
Meskipun ungkapannya berbeda, tetapi seluruhnya mengarah pada satu titik, yaitu sebelum besok harinya melaksanakan saum, maka malam harinya itu harus ada niat dalam hatinya. Dinyatakan minal lail, dinyatakan qoblal fajri. Itu menunjukkan yang penting bukan berlangsung dari sejak maghrib sampai fajar dalam hati terus ada niat, bukan. Bisa saja terjadi, kita tahu yang namanya malam adalah mulai terbenam matahari sampai terbit fajar subuh. Itu malam. Jika ternyata ada kaum muslimin yang punya niat dalam hatinya setelah maghrib, itu bisa. Setelah isya, silahkan. Tengah malam, silahkan. Atau yang jelas sebelum fajar, silahkan. Yang penting masih ada dalam koridor bagian dari malam itu sebelum esoknya melaksanakan saum. Ikhwatul iman rahimakumullah. Masalah yang perlu kita tegaskan bahwa kembali kepada definisi di atas tadi, niat untuk saum, khususnya saum Ramadan ini, tempatnya dalam hati. Yaitu ketika kita besoknya akan melaksanakan saum, maka hati kita sudah punya kehendak untuk melaksanakan saum. Akan tetapi, kalau kembali kepada definisi berikutnya, bagaimana kalau misalkan sebelum masuk malam, katakanlah 2-3, bahkan kemungkinan sebelum bulan Ramadan datang, dalam hati sudah ada keinginan untuk saum, itu bukan niat, tapi azam namanya. Kalau niat tidak jauh dari keinginan hati, langsung diikuti oleh tindakan, oleh amal, oleh perbuatan. Terlalu jauh pelaksanaannya, bukan niat, itu namanya azam. Ikhwatul iman rahimakumullah. Ada masalah. Bagaimana kalau ternyata saum sunat, apa memang harus juga dari malam hari? Di sini ada keterangan, saya tidak bacakan hadisnya, yang jelas ada keterangan yang cukup panjang. Rasul datang pada para istrinya di pagi hari, lalu bertanya, ada makanan nggak? Istrinya menjawab tidak. Pada yang lain juga bertanya seperti itu, ada makanan tidak? Istrinya menjawab tidak. Rasul menyatakan, kalau begitu aku saum. Ini untuk saum niat boleh di siang hari. Nah, sama halnya kalau saum wajib tidak boleh dibatalkan. Tapi kalau namanya saum sunat itu boleh dibatalkan. Saum wajib dibatalkan tidak bisa dikodok kalau sengaja, harus tobat. Tetapi kalau saum sunat tidak perlu tobat, tidak perlu dikodok, memang boleh. Dalam keterangan lain, Nabi sedang saum sunat, lantas ada orang mengirim makanan, Nabi tertarik dan ujungnya Nabi membatalkan saumnya. Jadi untuk kesimpulan bahwa niat saum Ramadan wajib adanya di dalam hati keinginan dan adanya harus di dalam bagian malam. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada faedah dan bertambah kuat pada kita bahwa yang namanya itu adanya dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.